Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya ke tutorial tentang membuat deskripsi produk. Oke. Sebelum dilanjut, saya juga masih punya pertanyaan untuk Anda dan silakan Anda jawab. Nah, masih ingat dua faktor laris untuk toko online? Nah, seperti yang saya jelaskan lagi dan saya ingatkan kembali bahwa agar toko online Anda laris, Anda membutuhkan dua hal. Pertama, mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, ini traffic, dan merubah pengunjung atau traffic yang datang ke toko online menjadi pembeli. Ya, ini konversi. Dan nah, jadi Anda cuma dua ini, mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya menjadi traffic ke toko online Anda dan rubah traffic itu atau yang berkunjung ke toko online Anda menjadi pembeli ya. Dan membuat deskripsi yang menjual adalah salah satu pemicu konversi. Salah satu yang membuat orang mau beli. Ya, salah satunya membuat deskripsi yang menjual. Oke. Dan lebih baik lagi jika mengandung unsur copywriting. Jadi di dalam deskripsinya itu ada kaidah-kaidah copywriting. Dan kalau Anda pengen tahu bagaimana membuat copywriting yang pas untuk toko online, saya pernah membuat webinarnya. Webinar yang saya kasih nama Bosminar Copywriting Toko Online. Anda boleh nonton rekamannya. Kalau mau nonton silahkan pergi ke sini bit.ly garis miring rekaman Bosminar copy 1 ya. Silahkan copy dan Anda tonton. Ini ada ini gratis. Anda tinggal tonton aja dan ini ya membahas tentang copywriting toko online. Oke, ketahui oleh Anda bahwa faktor yang mendorong orang mau membeli produk Anda di toko online itu ada beberapa ya, ya banyak tapi saya merangkum uh, sederhananya ada 6 faktor yang mendorong orang mau membeli produk Anda di toko online. Nah, apa aja? Yang pertama adalah kejelasan informasi. Seperti Anda bayangkan kalau Anda membeli sesuatu di toko online dan Anda membeli sesuatu gitu di toko online dan ternyata informasinya nggak jelas. Ini produknya apa? Terus gimana ordernya? Di mana lokasinya? Terus manfaatnya apa? Keuntungannya apa aja? Terus kalau belinya gimana? Itu kan nggak jelas. Akhirnya Anda juga malas belinya. Kemudian Anda close dari toko tersebut dan cari toko online lain. Begitu ya. Jadi ya Anda perlu memberikan penjelasan informasi yang jelas ya. Jika jelasan informasi karena audiens Anda, calon pembeli Anda itu membutuhkan informasi yang jelas. Yang kedua, Anda orang itu beli itu karena manfaat yang didapat dia di toko online itu. Ini manfaatnya apa nih buat aku gitu ya. Ya, ada manfaat yang dia dapat. Manfaatnya apa? Nah, kemudian yang ketiga yang mendorong dia mau beli itu kualitasnya yang baik juga. Kualitasnya yang sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian yang keempat, keuntungan yang dia dapat apa? Nah, keuntungannya apa aja nih kalau saya dapat selain manfaatnya tadi untuk saya pribadi yang dirasain apa, terus keuntungannya apa? Nah, itu faktor-faktornya. Yang kelima adalah orang tuh beli nggak mau rugi. Jadi ya dia nggak pernah mau rugi, maunya untung. Ya, termasuk saya, termasuk Anda juga mungkin. Dan yang keenam adalah kemudahan transaksi. Nah, Anda juga mungkin sering menjumpai ketika beli produk, mau beli produk ternyata susah banget transaksinya. Ini ordernya kemana kan bingung. Akhirnya nggak jadi beli ya, cari toko online yang mudah. Jadi mudahkan transaksi. 6 faktor ini yang sederhana yang mempengaruhi orang mau membeli produk di toko online. Nah, jadi masukkan ke 6 unsur di atas yang tadi ke dalam deskripsi produk Anda. 6 unsurnya apa aja? Ya, masukkan kejelasan informasi, manfaat yang didapat, kualitas yang baik, keuntungan yang didapatnya apa. Terus nggak mau rugi kita kasih kita kasih garansi, kita kasih lihat testimoni gitu ya. Supaya dia tuh mengurangi resiko rugi. Oh iya, ini ada garansinya, ini ada testimoninya gitu. Kemudian kasih kemudahan transaksi ya. Nanti CTA-nya atau call to action di dalam deskripsi kita buat semudah mungkin. Orang bisa order via BBM atau SMS gitu. Dikasih kemudahan. Nah, gitu ya. Sebenarnya masih ada unsur-unsur lain yang seperti unsur emosional ya. Orang membeli itu karena di emosinya. Nah, itu banyak banget. Tapi setidaknya 6 faktor ini yang bisa Anda praktekkan sekarang ya secara sederhana yang untuk Anda aplikasikan ke dalam toko online Anda. Nah, jangan lupa masukkan kata kunci di awal dan di akhir kalimat ini untuk deskripsi. Jadi selain Anda masukkan ke 6 unsur tadi di dalam deskripsi produk, juga Anda masukkan kata kunci di awal dan di akhir kalimat. Oke. Kita langsung praktek aja. Ingat, kita akan memasukkan faktor-faktor yang membuat orang mau membeli di toko online. Pertama, kejelasan informasi, maka kita harus membuat informasi yang jelas di deskripsi produk.
Kemudian manfaat yang didapat apa aja kita sampaikan juga di dalam deskripsi produk, dan kualitasnya apa kita sampaikan juga. Tapi ini mengenai kualitas yang baik ya bisa kita tulis, tapi nggak perlu berlebihan ya. Kalau misalnya bagus nggak usah bilang produk ini sangat super super duper insya Allah nggak bikin kecewa. Nah itu kan bikin mual banget ya, itu terlalu berlebihan ya. Sampaikan aja kualitasnya, misalnya kalau ada kaosnya terbuat dari kalau kaos anda bagus nggak usah dibilang kaos ini sangat bagus super kualitasnya insya Allah nggak bikin kecewa premium abis. Nah, itu lebay menurut saya. Sampaikan aja bahannya terbuat dari apa ya, supaya orang tuh menilai kualitasnya. Bahannya terbuat dari apa, misalnya bahannya terbuat dari apa nih, misalnya dari kulit semangka misalnya contoh ya, terbuat dari apa, nah itu jelaskan. Terbuat dari bahan yang terbaik, terus diproses lama, diproses dengan mesin yang baik misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya cemilan ini diproses dengan higienis. Terus kalau keripik pisang, pisangnya adalah pisang terbaik, misalnya pisang dari import dari Belanda misalnya, contoh-contoh aja ya. Nah itu membuat orang tuh berekspektasi, oh ini kayaknya bagus nih, kayaknya enak nih, kayaknya kualitasnya bagus nih gitu ya, kita sampaikan. Tapi saya jelaskan lagi bahwa ya Anda jangan menipu ya, jangan membuat orang seolah-olah nih bagus padahal aslinya enggak. Nah itu jangan menipu, ya seadanya aja ya. Jujur, natural, nggak usah terlalu berlebihan. Nah gitu ya. Kalau Anda berlebihan ngasih tahu ternyata kualitasnya wah bagus olah-olah gitu ya, tapi ternyata pas begitu konsumen beli ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi yang dia idam-idamkan, ya itu percuma, nanti dia kecewa. Setelah kecewa dia ngoceh kemana-mana bahwa dia kecewa membeli produk di Anda, dan akhirnya orang juga nggak mau beli produk di Anda ya, dan itu bahaya sekali. Bisa menurunkan omset, dia bisa menurunkan reputasi, bisa-bisa bisnis Anda bangkrut kalau Anda mengecewakan orang. Oke. Nah, Anda juga masukkan keuntungan yang didapat oleh konsumen apa aja, Anda tulis ya, Anda masukkan dalam deskripsi produk untungnya apa aja. Nah, untungnya apa kalau beli produk di Anda kan gitu ya, harus ada untungnya. Dan orang nggak mau rugi ya, Anda sampaikan garansi atau Anda masukkan testimoni orang yang pernah beli gitu ya. Kemudian kemudahan transaksi juga Anda tuliskan, eh, bisa order kemana ya, selain dia bisa mengklik tombol beli di toko online Anda, juga mungkin Anda bisa menawarkan untuk order via BBM, via SMS atau WA ya, atau Line Ad, banyak banget. Kita langsung praktek aja ya. Nah, kita masuk ke toko online. Nah ini ada login ya ke akun bisnis Anda, kemudian Anda masuk ke akun bisnis Anda, klik di sini. Nanti masuk ke sini ya, seperti tadi Anda upload foto, Anda boleh masuk ke etalase. Sebentar. Nah, ini Anda masuk ke etalase, klik etalase. Ini tambah produk. Kalau tadi Anda sudah membahas tentang upload foto produk, dan kita sekarang sempurnakan ya dengan deskripsinya, foto produk dan deskripsinya. Ini kategorinya isi sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya saya mau jual kacamata deh ya. Ini misalnya jual kacamata Ray-Ban murah. Ini ada kata kuncinya ya. Jangan murah. Jual kacamata Ray-Ban tipe rounded leopard. Nah ini nama produknya ya, tipe rounded leopard. Ini bulat maksudnya ya, leopard. Dan ini kata kuncinya saya masukkan di sini. Kemudian di sini ada ini deskripsi. Anda enak banget di sini ada Anda bisa membold tulisannya, bisa dimiring-miringin ya. Ini bisa nambahin angka-angka nih, enak banget. Kita masukin kata-kata yang tadi saya bilang. Sebentar, saya sudah nulis ya, nih saya mau copy aja supaya nggak lama prosesnya. Kalau ngulang dari awal lama. Nah, misalnya mau jual ini nih, ini kita copy deskripsinya. Oke ya. Nah, kita copy. Oke, nanti Anda bisa menambahkan dengan kaidah copywriting. Oke. Ini paste di sini. Oke. Nah, saran saya ini ada kaidah copywritingnya, ini ada headline, nanti Anda belajar aja di copywriting ya. Ini juga sebenarnya bisa diwarnain
Ini ada warnanya nih. Nah, ini bisa pakai warna merah misalnya gitu ya. Nah, tapi ya hitam juga cukup. Nah, terus setiap spasi ini di sini biasanya nggak beraturan, jadi tambahin titik di sini ya supaya nanti ada spasi. Kalau nggak ada titik, nanti ini jadinya itu nggak akan kayak gini, tapi nyambung kayak gini jadinya. Jadi Anda perlu pakai titik. Ya, nih Anda boleh lihat nih di sini saya pakai titik, tapi nggak kelihatan ya. Nah, kalau nggak pakai titik nanti itu acak-acakan tulisannya. Nah, biasanya ya, tapi nanti kalau yuk bisnis berubah lagi versinya ya mungkin saya nggak tahu. Tapi untuk versi saat ini saya buat tanggal 8 bulan Maret 2016 ya, versinya ya masih harus pakai titik supaya rapih gitu ya, kebacanya ada spasi. Nah, ini adalah headline-nya, dan di bawah ini ya, ini masih headline pemicu orang mau baca. Nah, ini adalah di bawah ini saya masukin manfaat ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa apa manfaatnya. Oh ya, sorry. Pertama, informasi yang jelas. Nah, ini cukup jelas menurut saya. Karena apa? Karena di sini ada orang mau order kemana, terus info produknya apa, ini keuntungannya apa, dan fotonya juga lengkap. Ini informasinya jelas. Jadi nggak menyesatkan. Nah, ini pertama sudah kaidah pertama sudah dipenuhi tentang informasi yang jelas. Kedua, manfaat. Manfaatnya apa? Nah, saya tulis. Ya, kacamata Ray-Ban ini cukup unik dan kekinian, sehingga kacamata ini membuat kamu semakin cantik, kekinian, dan beda dari yang lain. Ini manfaatnya. Manfaatnya membuat, kan kalau cewek-cewek itu kan dreamnya mereka tuh pengen cantik ya. Ini manfaatnya, oh kalau pakai ini kayak jadi kayaknya saya kelihatan lebih cantik, kekinian, dan beda dari yang lain. Nah, ini manfaatnya. Kemudian manfaat yang dirasa ya. Nah, kalau ini manfaat yang fungsionalnya. Kacamata ini juga mampu melindungi mata kamu dari panasnya terik matahari. Nah, ini fungsional banget, menjaga dari debu dan polusi udara. Nah, ini saya masukin manfaat yang sebenarnya ini emosional aja. Ya, manfaat. Ya, kemudian ini manfaat fungsional yang lebih ke fungsional, melindungi mata kamu dari panasnya terik matahari dan menjaga dari debu dan polusi udara. Oke. Nah, ini manfaat. Kemudian keuntungannya apa aja? Nah, saya sengaja tulis sampai di poin-poin gini supaya apa? Supaya orang merasa banyak keuntungannya. Saya jabarin aja apa keuntungannya kalau beli produk ini. Ya, dapat kacamatanya, dapat tusnya, dapat dompet, dapat lap, dan seterusnya. Ini saya sesuaikan dengan bahasa target market. Nah, jangan lupa juga bahwa Anda sesuaikan dengan bahasa target market Anda ya. Di sini Anda boleh pakai kamu, Anda, atau girls, boys, sis ya, sesuaikan dengan target market Anda ya. Nah, ini saya menyesuaikan dengan target market. Ini didoain gak jomblo lagi karena target market saya ada cewek. Foto produk ini untuk produk ini target marketnya cewek, dan ya masih ABG gitu ya. Nah, ini dibuat sampai angka gini supaya orang merasa banyak untungnya. Nah, ini info produk. Saya tulis tipenya, quality-nya eksklusif, dan brandnya apa, terus tipenya apa ditulis. Ini info produk ya, jelas. Kalau Anda produknya misalnya mau menjelaskan bahwa ada kaos buatan sendiri, ya jelaskan aja dibuatnya oleh bahan apa, terus bagaimana prosesnya, terserah. Ini ditulis ya supaya orang tahu, oh ini memang benar berkualitas. Nah, kemudian kemudahan juga kita kasih nih, kemudahan order bisa via BBM. Nah, orang jadi nggak pusing. Selain dia sebenarnya bisa klik tombol beli ya, nih klik tombol beli. Saya klik tombol beli. Sebentar. Ini versi terbaru. Nah, selain dia bisa klik tombol beli di toko online Anda, nah dia juga bisa langsung order by BBM. Jadi nggak susah ya. Apalagi kalau yang ordernya masih gaptek kan, dia bisa langsung invite BBM. Nah, ini juga jelas. Nah, ini CTA ya, call to action ya. Call to actionnya terdesak, disuruh membeli sekarang dan order via BBM gitu ya. Nah, jadi ini ya seperti yang tadi saya bilang, selain dia bisa klik tombol beli di toko online Anda, dia juga bisa order via BBM. Nah, gitu ya. Ini Anda atur-atur aja nanti. Ini teksnya ada yang besar, ada yang kecil, Anda atur-atur aja. Dan yang jelas yang atas itu pakai heading dan menggunakan ini heading tuh ya, ini headingnya heading 1 itu
berpengaruh ke SEO. Dan gunakan kata kunci ya, ini saya bilang kacamata Ray-Ban Rounded Leopard. Nah, ini kata kuncinya. Ini harusnya sama. Ini kata nama produknya juga sama. Jual kacamata Ray-Ban Rounded Leopard. Nih ada kan semua ya. Nah, di bawah juga ada order kacamata Ray-Ban Rounded Leopard ini sekarang. Nah, itu ya. Jadi di atas dan di bawah kita tambahin kata kunci. Tapi kalau teksnya sedikit, ya nggak usah dua kali, satu kali cukup. Tapi kalau panjang gini lumayan ya, atas dan bawah Anda isi dengan kata kunci. Nah, paham ya? Nah, kemudian Anda tulis di bawahnya ini adalah harga, ya berapa harganya. Misalnya ini contoh aja ya, 600.000. Beratnya berapa nih? 230 gram. Terus persediaannya ada berapa, stoknya ada 100. Kondisinya baru apa bekas? Nah, ini baru. Terus bisa dibeli online apa enggak? Nah, bisa. Terus wujudnya fisik apa digital? Nah, kita fisik. Diskonnya apa? Nih lewat aja. Kita lanjut. Nah, ini fotonya seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kita masukin foto yang sudah kita buat. Nah, ini fotonya ini misalnya. Anda boleh tambah lagi misalnya foto yang pakai model ya. Jangan satu kalau bisa. Kita tambahin fotonya mana ya? Wait, sebentar. Nah, misalnya fotonya ini. Nah, oke, tambah lagi boleh ya, cukup 2 lah. Antar tambah lagi 3. Ini saya contoh aja ya. Kemudian lanjut. Nah, ini SEO-nya juga sudah kita bahas. Ini target kelaminnya siapa? Ini wanita karena produknya untuk wanita. Target usianya dewasa. Metadata-nya apa? Nah, sesuaikan dengan produk Anda. Misalnya jual kacamata Ray-Ban rounded leopard. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Order by BBM misalnya gitu ya. Terus atau SMS 08. Misal contoh aja. Banyak diskon. Mau? Nah, ini kan orang tertarik nanti bacanya. Kemudian lanjut. Ini variannya juga sudah dibahas, Anda tinggal pilih varian aja. Ini pembahasan ini di tentang video tentang foto produk, Anda silahkan baca lagi aja. Kemudian lanjut. Nah, ini juga bisa beli grosir. Kalau misalnya pembelian 20 sampai 30 itu dapat potongan harga. Misalnya kita mau pakai harga potongan harga 30.000 misalnya gitu ya. Oh, sorry, 30.000. Nah, setelah itu simpan produk. Cuman gitu doang. Insya Allah mudah dan bisa diaplikasikan untuk bisnis Anda dengan simple. Anda tinggal praktek aja. Oke. Nanti produknya akan muncul. Ini kebetulan lagi loading. Hanya itu aja yang perlu Anda lakukan. Nanti produknya akan muncul kurang lebih seperti ini. Anda lihat apakah kata kunci sudah berhasil atau belum. Nah, ini kalau kata kunci berhasil nanti kelihatan di atas ini. Nah, ini kata kunci sudah udah meta title-nya sudah aktif ya. Kalau nggak ada berarti meta title-nya masih acak-acakan yang nggak sesuai dengan meta title Anda. Nanti tampilannya kayak gini gitu ya. Ini saya pakai titik kan, jadi rapi. Kalau nggak pakai titik kayak gini nih, jadi acak-acakan gini ya. Ini saya pakai titik nih. Ini kan saya nggak pakai titik. Ini nggak pakai titik jadi ya. Oke, gitu aja. Semoga nah, ini udah ada nih. Kita lihat dulu nih. Kita lihat apa nih tadi? Misalnya ini. Klik di sini, kita lihat. Nah, udah ada produknya ya. Cuman fotonya nggak sesuai. Ini ukurannya 1:1, tapi foto yang disarankan kan tadi berapa tuh? Foto yang disarankan adalah kita lihat bahwa gambar yang disarankan adalah 400 pixel kali 550. Jadi panjangnya 400, ke bawahnya 550. Jadi nanti Anda kalau bikin foto ya sesuaikan ukurannya ya. Ini karena saya 1:1 jadi nggak pas ya, sesuai.
Ini kalau produknya banyak ini bagus nih, ya. Ini enak. Nanti temanya sesuaikan aja, dan foto produknya juga yang banyak, perbanyak supaya orang menarik ya melihat toko online Anda, dia mau. Coba kita klik apakah meta title-nya sudah aktif. Nah, kita lihat. Nah, ini meta title sudah aktif ya. Nah, sudah aktif. Nah, ini juga tuh, ini rapi ya. Pakai titik tuh, pakai rapi. Jadi ngebacanya juga enak. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Silahkan praktek sebanyak-banyaknya. Anda kalau punya pertanyaan ya silahkan ditanyakan saja. Oke, silahkan praktek sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.